Apa itu interaksi asosiatif? Membangun kerjasama, cooperation, membentuk interaksi di mana individu atau kelompok bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Kerja kelompok. Jadi jangan kalian ilmu sosial dasar mau menghindari kerja kelompok, nggak bisa. Ini kita mau aplikasi langsung, praktek langsung. Saya beberapa waktu dulu lalu ikut workshop buat musik liturgi. Saya sudah merasa tuh pesimis kan. Tapi akhirnya tuh mentornya luar biasa tuh. Dia bilang, buat musik liturgi itu mudah. Cari lirik dulu. Akhirnya buat. Dengan kehendak Tuhan, mau berapa lagu. Tadi saya kesini, di dalam mobil tuh, saya udah mau buat ordinarium. Udah dapat nada. Walaupun itu belum nanti dipakai, ya mungkin 10, 20. Nah, kalian juga bisa. Jadi jangan kalian menganggap misalnya, belum kan Pak? Masuk pengantar musik liturgi udah ya? Belum? Belum ya? Ya. Jadi interaksi asosiatif, membangun. Ya, kerjasama, cooperation. Kelas mana? Di KPU? Di atas kayaknya Pak. Nggak ada dosennya? Nggak ada. Itu lah masih gaya anak SMA ya. Kerjasama, cooperation, bentuk interaksi di mana individu atau kelompok bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Nah, itu. Jadi kita mencapai tujuan bersama ya. Jadi tolong nanti itu divideokan udah berapa kali ya, di asistensi dulu. Karena ada beberapa yang belum asistensi ke saya. Tahu asistensi? Melaporkan itu WA dulu. Pak, kami udah melakukan ini Pak. Mana fotonya? Kan? Satu kelompok pun belum ada asistensi minggu ini. Ya kan? Nggak ada kelompok yang asistensi itu saya. Tahu nggak asistensi itu? Konsultasi, sama Pak. Asistensi, konsultasi, koordinasi itu sama. Bahasanya keren. Mau asistensi. Asistensi itu artinya konsultasi kepada yang berwenang. Untuk, ya kan? Sebagaimana capaian prosesnya. Paham ya? Nanti kan kalian bahasa-bahasa asistensi nanti. Mau asistensi dulu kan? Ya. Jadi kalau enggak, kalian sebagai mahasiswa bingung Pak, itu asistensi. Enggak ada yang interaktif dengan saya. Ada satu ngirimkan tugas. Siapa yang ngirimkan ke saya dia? Pak, ini tugas saya, siapa? Kasih siapa? Ah, ya kan? Dia berinteraksi, ya, saya bilang kan. Itu namanya asistensi, namanya. Berinteraksi dengan saya. Ya kan? Kalau enggak pernah berinteraksi dengan saya, nanti dapat nilai A pun percuma, sia-sia. Karena interaksi kita tuh akan lifetime, seumur hidup. Kita bisa bekerja sama. Ya. Bisa jadi kalian jadi profesor, doktor, penelitian. Wah, ini mau cari Pak Yakobus nih. Elemen dasarnya dulu gitu. Kalau kalian tak menyimpan nomor saya, tidak mau berinteraksi, keluar dari grup. Jadi begini, investasi sosial itu tidak dilihat dari investasi ekonomi. Investasi sosial itu adalah hubungan interaksi sosial jangka panjang. Misalnya dia nanti pulang ke Sumatera, saya pas ke Sumatera melakukan penelitian, kan cari dia. Di mana tinggalnya? Oh di sini. Oh ya. Saya ada penelitian sosial nih. Oh ya Pak, siapa? Kan gitu. Jadi interaksi sosial itu, investasi sosial itu lifetime, seumur hidup. Ya kan? Kan seumur hidup tuh. Makanya buatlah sesuatu yang baik. Ya. Karena baru minggu 3 nih kan, kalian menjadi mahasiswa kan? Nah, buatlah sesuatu yang baik. Berikutnya accommodation, proses penyesuaian diri antara dua pihak yang memiliki perbedaan agar bisa hidup berdampingan secara damai, termasuk melalui kompromi, mediasi atau arbitrase. Jadi kalau kompromi, kita kompromi ya, kan begitu. Nanti di kos kamu ya, nanti di kos kamu ya, di kos kamu. Aduh, kos saya jelek di kampus ya, itu kompromi. Lalu ada yang disebut dengan mediasi. Siapa yang memediasinya? Oh, udahlah kalau misalnya tidak bisa, kita di asrama saja, begitu, mediasi. Lalu ada arbitrase, itu udah lebih tinggi tingkatnya.
itu sudah melakukan yang namanya negosiasi atau persidangan. Itu biasanya ya terjadi karena ada stuck. Pak, dia tidak mau kerja kelompok, Pak. Jadi saya lah harus menengahkan sebagai yang memberikan asistensi kepada kalian. Nah, itulah dia. Itu contoh sederhana ya. Saya mau jelaskan sederhana. Nanti kalian lebih kompleks. Berikutnya ada assimilation. Proses di mana individu atau kelompok dari latar belakang budaya yang berbeda beradaptasi dan bergabung menjadi satu kesatuan sosial yang harmonis. Tadi saya sudah kasih role modelnya. Wulan, ya kan, dia lahir di Batu Layang, tinggal di Batu Layang. Dia akan menjelaskan bahasanya. Makanya ketika kita mau masuk di suatu daerah, kita harus tahu kondisi-kondisi yang terjadi di daerah itu. Ya. Berikutnya acculturation, proses penerimaan dan penyesuaian unsur-unsur budaya dari satu kelompok oleh kelompok lain tanpa kehilangan identitas budaya aslinya. Itu akulturasi. Ada inkulturasi, ada akulturasi. Udah jelas ya? Nanti ada akulturasi. Jangan sampai tidak tahu tuh bahasa akulturasi. Udah saya jelaskan nih, lebih komprehensif. Ya. Dihafal tuh. Nanti kalau kalian melakukan misalnya perdebatan, ya dialog. Pertama kan dialog, lalu diskusi, pasti debat. 3D kan? Nah, debat itu bisa menghasilkan sesuatu tapi juga menimbulkan konflik. Kalau diskusi menghasilkan sesuatu, menghindari konflik. Kalau dialog itu melakukan transport pengetahuan tanpa adanya konflik. Dialog, makanya diutamakan dialog agama, bukan diskusi agama. Nanti terjadi sinkretisme, mencampur adukan agama. Ya kan? Tapi harus ada koridornya. Lama-lama debat. Nah, debat ini pasti ada yang terluka. Ya. Debat. Sang debater, sang pendebat. Ya. Ada yang di sini suka berdebat. Gara-gara pulpennya A biru diproduksi Jepang, yang satu Cina, lalu berdebat. Lama-lama apa yang terjadi? Menimbulkan luka-luka batin. Berikutnya interaksi disosiatif, memecah persaingan kompetisi, bentuk interaksi di mana individu atau kelompok bersaing untuk mendapatkan sesuatu yang sama seperti kekuasaan, prestasi, atau sumber daya. Kita harus mendapatkan makalah dengan nilai bagus nih. Jadi tolong jangan sampai ketahuan tulisan kita. Oh ya, memang itu akan terjadi. Nah, kan judul boleh tahu tapi cara proses jangan tahu. Sombong benar. Oh, itu yang disebut dengan interaksi disosiatif. Dan ini pasti akan terjadi persaingan keras, seperti misalnya atlet-atlet itu kan. Atau satu misalnya pembalap Ducati. Dia dua pembalapnya kan. Walaupun satu tim, dia masing-masing melakukan interaksi disosiatif. Persaingan, kompetisi. Maka dijamin kompetisi yang sehat. Makanya nilai juga harus sehat. Mentah-mentah saya kenal Wulan, udahlah Wulan dapat A lah, saya udah kenal dari kecil kok. Itu bukan namanya kompetisi, itu menggunakan cara yang tidak sehat. Paham ya? Atau misalnya siapa namanya? Atika. Atika nanti Natal bantu saya ya di rumah. Atika bantu dapat A. Pokoknya apapun dia isi salah pun saya kasih A. Itu namanya kompetisi tidak sehat. Nah, itu harus paham ya. Oh, tadi Bapak dah katakan tuh, kalau ketua kelas B, kami tidak boleh dapat nilai A. Itu untuk memberikan motivasi kepada ketua kelas, supaya jangan dia tidak belajar. Karena dia akan berdampak butterfly effect. Ngerti butterfly effect? Butterfly effect itu kejadian begini, gara-gara kamu tak belajar, semua nilai kawanmu menjadi C, gara-gara kamu tuh merendahkan. Gampang lah. Pak Yakobus tuh kasih nilai A. Karena saya dengar kakak kelas tuh selalu A. Jadi kita pun tidak belajar tuh. Ya jangan begitu. Akibat kamu meremehkan butterfly effect, 47 orang mendapat nilai C semuanya. Gara-gara ketua kelas dapat C. Kalau ketua kelas dapat D semuanya. Tidak lulus. Ya kan? Saya pun dipanggil. Ngapa nih? Ya bagaimana nilainya begini? Makalah tak dikumpulkan.
Ya enggak? Video tak dibuat. Mau bagaimana nilainya? Emangnya saya mau nerawang gitu? Hah? Ya kan? Karena meremehkan tadi itu. Ya kan? Makalah pribadi tak dibuat, kan? Nah, jadi tolong semuanya berperan. Makanya dalam video nanti kalian buat tuh berperan. Udah kan dibuat itunya? YouTube-nya? Udah 48 orang. Tolong yang belum buat tuh buat, mudah buatnya. Buat email, lalu nanti buat YouTube-nya. Lalu cari YouTube saya, subscribe dulu biar saya cek dulu itunya. Tolong nanti kalian masing-masing subscribe, minimal kalian dapat 47 subscriber. Janganlah pelit hanya subscribe ya, bukan klik like. Subscribe tuh saling berteman, subscribe. Boleh like, ya kan kasih. Ya kan modal. Dapat 40 tambah saya dan 1 berarti 48 kalian subscribe. Belum lagi teman-teman yang lain. Maksud saya karena kalian akan membangun yang namanya interaksi media. Berikutnya ada konflik. Konflik bentuk interaksi yang terjadi ketika ada perbedaan atau pertentangan antara individu atau kelompok yang dapat menyebabkan ketegangan atau perpecahan, bahkan sampai perperangan. Konflik di Rusia dan Ukraina. Siapa yang meninggal? Orang yang tak bersalah, yang tidak berkonflik. Akhirnya itulah yang disebut dengan butterfly effect. Tapi itu jangan kalian ambilkan kesimpulan ya. Tapi maksudnya butterfly effect tuh masalah sepele ya. Kepala negara senggolan. Gitu kan. Lalu perang. Ketua kelas kelahi dengan wakil ketua kelas. Terjadi 2 kubu. Siapa yang ikut saya, siapa yang ikut saya. Terjadilah 2 kubu nih. 48 dibagi 2. Berapa? Lama benar hitungnya, 24 orang. Jadi 24 orang, satu berpakaian loreng, satu berpakaian misalnya abu-abu. Kenapa begini katanya kan? Masing-masing menyiapkan apa? Senjata. Ya kan? Ini guru agama kah? Atau mau apa nih? Ribut. Bawa celurit, bawa mandau kan? Loh, itu bisa terjadi hanya masalah sepele. Gara-gara ketua kelas kasih upilnya ke wakil ketua kelas. Wakil ketua kelas tidak terima. Ya kan? Masing-masing cari pengikut. Ya kan? Ya itu ini maksud saya ngambil contoh saya simpel ya. Konflik tuh. Ya. Karena dipanas-panasi oleh si kendil. Dengan cara apapun ketua kelas. Ketua kelas kita harus jadikan A nilainya. Ketua kelas disuplai, nyontek semuanya. Ingat ya kalau misalnya ketahuan nyontek sama pengawas, langsung kalian dapat nilai E, biarpun kalian itu. Benar. Lebih baik kalian mengerjakan sendiri. Lebih baik dapat nilai 0 mengerjakan sendiri daripada nilai 100 mencontek. Guru agama. Ya kan? Jadi tidak ada yang mencontek. Semuanya udah saya kasih sama. Ya kan? Soalnya pun ada di situ. Tapi kalau kalian misalnya ngeyel minta open book, ya udah, jangan harapkan ada di bahan yang saya kasih gitu. Ya. Ya mau menghafal lah sedikit. Berikutnya kontrapensi. Ini agak jarang kalian ini ya, kontra. Kontrapension bentuk interaksi yang bersifat menentang atau menentang secara diam-diam. Seringkali tanpa disertai dengan kekerasan langsung. Merampok ya Pak Yakobus ini untuk apa kita download. Wow. Jadi ada 49 orang menentang saya. Hanya 1 aja yang download. Ngapain baca artikelnya. Udah bosan baca. Jelek artikel Pak Yakobus itu. Malah kalau dia jelek berarti dia udah baca. Itu nih. Dia menentang diam-diam. Diam-diam dia menentang. Ya kan? Nah ini sering terjadi nih. Alasan nanti ngapa? Ya kan? Sekali ketemu ngapa? Nggak mau baca. Nggak sempat Pak. Hah? Saya cek kan bisa tuh. Dilihat. Dilihat tuh pasti orang pasti membaca. Masa dilihat ya? Belum Pak, dilihat tuh belum tentu dilihat Pak. Hanya dilihat ya. Lah, bagaimana dilihat tuh hanya dilihat, nggak dibaca? Nah, sekarang fungsi interaksi sosial. Tadi mau nanya apa? Catat namanya yang nanya nih. Interaksi sosial elemen fundamental itu penjelasan spesifiknya seperti apa Pak?
Elemen fundamental. Iya. Ada nggak di situ? Ada kan. Tapi nggak ada penjelasan. Oh, nggak ada penjelasannya. Iya. Catat ya tuh elemen fundamental ya. Nanti saya jelaskan. Kita lanjut dulu. Nah, fungsi interaksi sosial, satu, pembentukan identitas. Pembentukan identitas. Saya Katolik, saya dari Landak. Bukan Landak. Saya protes, bukan Kabupaten Binatang tuh, kan? Landak, Land of Dayak. Tapi orang nggak ada ditulis pakai K, Landak. Kan? Berarti binatang landak tuh. Kan dia sungai Landak. Nggak ada, Landak tuh nggak dikenal, pasti dikasih K kan? Nggak mungkin Landa. Kan nggak mungkin. Ah itu mah, ya kan? Karena yang ada kan sungai Landak. Bukan sungai Landak. Tapi karena yang ada kan Dayak, bukan Dayak. Tapi kan orang nggak bisa disalahkan karena orang lain itu nyebut. Coba semua orang Dayak di sini kan nggak mungkin dia nyebut Dayak kan? Nah, tapi kalau saya tanya yang orang Batak nih, coba sebut Dayak. Ah pasti Dayak dia nyebutnya. Coba orang Buton nyebut Dayak. Ah Dayak. Sana orang NTT apa? Ah Dayak. Kalian nggak bisa marah. Dayak. Berkali-kali kalian ajarin, mungkin mau 100 kali baru kan? Betul nggak? Coba orang Dayak nih, mana yang orang Dayak? Kamu orang Dayak? Nah, coba nyebut Dayak. Dayak kan? Bukan Dayak kan? Enggak. Ah. Ya kan? Nggak ada yang nyebut. Kalau orang Dayak itu nggak mungkin dia nyebut Dayak. Ya kan? Kalau dia orang Jawa, orang Batak, orang Buton, orang dari Flores pasti dia nyebut Dayak. Orang Dayak. Kadang agak tersinggung juga kita kan. Dayak. Kan Dayak. Karena kan enggak ada itu. Tekanan ya kan? Nah coba nih kamu orang apa? Dayak. Nah, Dayak kan? Enggak dia ada nyebut Dayak kan itu. Jadi kalau kamu mau ngetes dia Dayak atau enggak, kamu tanya aja dengan dia. Coba sebut Dayak. Dayak. Oh, berarti dia orang Dayak tuh. Ya? Atau campuran lah minimal. Betul ya? Karena dia tidak akan dia bilang Dayak gitu kan. Atau Dayak, pasti dia Dayak. Orang Dayak, saya orang Dayak. Suku Dayak. Tidak ada, saya suku Dayak. Itu berarti dia bukan. Ya, itu kalau dia bersuku lain. Nah, dari situ saja udah ada identitas. Jadi mudah kan? Mudah. Nah, itu ya. Kemudian sosialisasi, interaksi sosial memungkinkan individu belajar dan menginternalisasi norma, nilai, dan budaya yang berlaku dalam masyarakat. Nah, makanya kalian dari beberapa daerah atau beberapa pulau datang ke sini. Ya. Kemudian pembentukan kelompok, interaksi sosial menjadi dasar bagi pembentukan kelompok sosial seperti keluarga, komunitas, organisasi, dan masyarakat. Adakah yang di sini nanti akan membentuk keluarga dengan, kan bisa jadi. Ya, karena perjalanan waktu awalnya memang tidak suka, hanya sebagai teman. Ketika rupanya satu pekerjaan, 10 tahun kemudian saya ketemu sudah menikah, punya 5 anak. Lah kan itu kawanmu dulu. Ya Pak, kok bisa jadian? Enggak Pak, saya satu kerja dengan dia. Itulah interaksi sosial. Ya, interaksi sosial. Ya awalnya biasa-biasa di kampus kakak tingkatnya. Kejadian nih, dia udah kenal. Lah jadi suaminya. Dulu waktu anak tertarik, enggak. Hanya lihat-lihat gitu, ya biasalah. Tapi kok tiba-tiba lalu tertarik, ya itu tadi. Ketika interaksi sosial kita itu ada yang disebut dengan daya tarik kutub magnetiknya. Ya kan? Bisa terjadi. Yang dulu kan bisa nanti tiba-tiba kawan terkejut. Lah kok kan dulu dengan dia tuh kayak kucing dan anjing. Kok bisa jadi suami istri? Itulah yang disebut dengan puasa ilahi, puasa kasih. Kamu jawab begitu kan? Kapan kau di pacarannya kan begitu? Kali masa kita harus tahu jak kawan kita kan? Dulu kok 5 tahun yang lalu kayak kucing dan anjing. Kalau ketemu kayak apa? Rupanya itu adalah kamuflase seperti bunglon. Pura-pura bertengkar. Rupanya melakukan intelijensi. Jadi intelijen cinta dari situ. Nah itu ya.
Kemudian ada penyesuaian sosial. Individu belajar menyesuaikan perilaku mereka dengan harapan sosial melalui interaksi dengan orang lain. Ya, kita berinteraksi lah. Sudah 3 minggu, masa 48 orang ini tidak dikenal. Kalau saya wajar tidak mengenal. Tapi saya kenal. Kan, mukanya. Untuk mengenal ini, mengabsen satu-satu butuh setengah jam, kan begitu. Lalu ada kontrol sosial. Melalui interaksi sosial, norma dan aturan sosial ditegakkan dan perilaku individu diatur untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat. Kontrol sosial di sini. Tadi, ketika misalnya saya mencium dia di depan kamu, wah ini ada apa nih? Kan kalian, Pak, salah Pak, cabul Pak. Oh iya. Tapi kalau saya mencium dia karena dia anak saya, oh anak Bapak ya, wow pantas kan gitu. Tapi kan tidak pantas juga, tidak patut. Logikanya begitu. Kan di tempat ini, tiba-tiba dia pacaran berciuman, kan tidak patut kan? Tidak patut kan? Tapi kalau dia sudah menerima sakramen perkawinan, dia mencium kan? Agak jarang yang cium bibir kan, pasti cium cium kening. Nanti kalian lah cium bibir kan tidak masalah. Pasti heboh tuh. Kayak anu ya kan. Padahal orang yang itu udah lebih dari ya pernah yang ikut misa perkawinan. Pasti ketika nengok orang berciuman itu yang belum itu rasanya, oh begitu kan nanti. Siapakah yang akan, kalau yang perempuan, siapakah yang akan mencium kening saya? Lalu dia bertanya, siapakah yang akan saya cium keningnya? Tidak pernah bertanya gitu kalian sebagai anak muda? Oh berarti mau jadi pastor nih dan mau jadi suster semuanya. Amin. Ya kan? Tapi kalau tanya dengan kakak yang di sana, kan dia kan udah menerima sakramen perkawinan, udah kan? Oh itu biasa saja, kalian belum menjalaninya. Itu tadi saya katakan kontrol sosial dia berbeda dengan kontrol sosial kalian. Nah itu dia. Lalu contoh interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Di lingkungan keluarga, orang tua berinteraksi dengan anak-anak melalui komunikasi dan pembelajaran yang membantu membentuk kepribadian dan perilaku anak. Jangan sampai kita tidak dialog dengan orang tua. Semarah-marahnya orang tua, sapalah, tegurlah. Jangan kita merajuk. Ada kawan saya sampai 5 tahun tidak negur mamanya. 10 tahun. Gara-gara masalah sepele. Makan iya. Mama kasih makan, dia makan. Udah, tidak ditegur. Sebagai seorang anak ya tidak boleh begitu. Di tempat kerja, karyawan berkolaborasi dengan rekan kerja dalam tim untuk mencapai target perusahaan, menciptakan kerjasama dan hubungan profesional. Jadi kalau kita sudah tidak ngomong dengan rekan tim kita, dengan kawan kita, siap-siaplah itu akan menjadi bencana bagi kita. Ya kan? Apalagi pakai penghubung. Kau ngomong dengan dia tuh, ngapa? Bilang dia kerjakan tugas. Nanti dia bilang, kau ngomong dengan dia tuh, ngapa? Ya kan? Saya sudah ngerjakan tugas. Ini kalian berdua nih kok enggak. Ya. Nah, itu gara-gara masalah belacan tadi itu. Yang satu mau belacannya dibakar, yang satu belacannya langsung ditumbuk gitu kan. Lalu kelahi pula. Lalu pindah kos, butterfly effect, kan? Lalu pecah piring kawannya. Lalu hilang juga, patah sendok kawannya. Gara-gara belacan. Ya itu tadi, kalau orang ya, lalu enggak mau rukun kan? Masalah sepele, gara-gara belacan satu dibakar, satu ditumbuk, bisa lalu jambak-jambakan, lalu masuk kantor polisi, penganiayaan. Apa masalah belacan? Saya maunya belacannya digoreng, dibakar Pak. Saya mau langsung ditumbuk Pak. Hah? Masalahnya sepele ya, tapi bisa butterfly effect-nya kemana-mana. Lalu tiba-tiba nih, dibawa ke kampung, lalu kerusuhan kampung kan? Gara-gara belacan. Makanya hidup rukun dan damai itu. Berikutnya, di sekolah, siswa berinteraksi dengan guru dan teman-teman melalui proses belajar mengajar seperti ini, serta melalui kegiatan ekstrakurikuler yang memperkaya pengalaman sosial mereka. Ya. Jadi karya sosial atau karya workshop kalian yang kalian buat itu, makalah itu, jadikanlah itu workshop. Ada mungkin, biar ya dia kerjakan. Tetapi mulailah kita serius untuk mengerjakan itu. Hadirlah dalam setiap kerja kelompok. Jangan bilang saya tidak sempat. Ya kan? Oh saya tidak bisa.
Saya ngurus anak. Yang ngurus anak kan hanya satu orang. Ngurus suami. Saya kan udah tanya. Ya kan? Yang lain kan ngurus suami kah? Oh, enggak. Jadi cukup aneh kalian tidak bisa bekerja kelompok. Satu hari hanya 2 mata kuliah. Kan? Masa lapar terus banyak cacingan kali. Mau masak terus dia nih. Ya dah ke rumahnya. Oh, jangan. Rupanya di situ apa? Pacaran rupanya. Oh, pantas lah. Di masyarakat. Atau kalau memang tidak sempat pun buat Google Meet lah kalian sama-sama di situ, betul ya? Tapi tidak ada kota lagi alasannya. Ah, inilah. Warga partisipasi dalam kegiatan sosial seperti gotong royong atau rapat komunitas yang memperkuat hubungan sosial dan rasa kebersamaan. Nah, makanya interaksi sosial adalah kunci dalam pembentukan dan pemeliharaan struktur sosial serta dalam proses perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat.